Sudah boleh wah. Ini kan jelas soal dia. Assalamualaikum. Ya. Begini saja, Bos. Ule waside, ule. Daripada sida bermasalah di sana, begitu. Sedangkan si Kembe nampak suruh jauh surat tugas niki. Siapa yang perintahkan kasih surat tugas itu? Saya beng dah. Saya mau kasih ingat sekali lagi buat Bapak ya. Ya, tolong jangan memanfaatkan kebaikan orang ya. Jangan manfaatkan kebaikan orang Kalau orang aman bilang stop tipu-tipu, stop tipu-tipu. Mengerti, Seng? Jangan tipu-tipu. Sudah, itu saja yang saya mau kasih ingat, ya. Perkenankan lepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam presisi. Dangke sumau singgah di channel ini. Baku dapalai dengan Babin Asep, channel untuk berbagi informasi terkait Kamtibmas, sharing saran pilar Polmas Desa dengan warga desa binaan, dan siapa saja yang mau berbagi kebermanfaatan. Bila bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng agar nggak ketinggalan informasi-informasi yang lainnya. Untuk informasi kita semua, warga desa yang saya cintai, pada pagi hari 8 Juni 2021, kami menerima informasi tentang adanya beberapa orang yang mendatangi rumah-rumah warga dalam rangka mencari sumbangan. Nah, sumbangan kali ini dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jamaah yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pastinya tidak ada yang salah dengan pencarian dana atau mencari sumbangan ya. Warga desa selalu terbuka untuk membantu sesama. Dan sedekah merupakan salah satu jalan mencari sebuah keberkahan serta menjauhkan daerah kita dari bencana. Akan tetapi ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya pribadi atau kelompoknya. Nah, ini yang perlu dihindari. Maka dari itu, untuk melindungi warga desa kami dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, kami Pilar Polmas Desa Waimital, Babinsa Desa Waimital, Kepala Desa Waimital sudah sepakat siapa saja baik orang ataupun kelompok yang akan melakukan penggalangan dana di desa kami agar membuat izin di kantor desa bertemu dengan Pilar Polmas, dan kemudian Pilar Polmas akan melakukan verifikasi tentang kebenaran dari penggalangan dana tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi, kami akan memberikan surat izin untuk melakukan penggalangan dana di desa kami. Bila tidak diberikan izin, namun tetap melakukan penggalangan dana di desa kami, warga desa kami akan tetap menanyakan izin dan akan melaporkan kegiatan tersebut kepada perangkat desa atau Pilar Polmas Desa. Nah, kembali lagi ke laporan hari ini. Yuk, kita lihat prosesnya. Semoga bermanfaat. Ini surat tugas, berarti petugas ya. Petugas dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jamaah. Jadi Mentinggo, Desa Kopang, Rembinga, Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Di sini beliau apa nih? Jadi apa? Jadi pengurus apa? Jadi ya, apa? pengurus. Membawa proposal permohonan sumbangan ya, gitu. Jadi Bapak sebagai Babin Kamtibmas Desa Waimital dan perangkat, kami minta waktu untuk bisa mempelajari surat-surat ini. Silahkan Bapak berdomisili dulu di sini untuk tinggal di penginapan ya Pak ya. Nanti akan kami kabari secepatnya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa memang banyak penipuan-penipuan yang dilakukan. Ya, kita nggak menyudutkan Bapak ya. Tapi ini adalah fungsi kami sebagai perangkat desa dan Pilar Polmas Desa untuk melindungi warga kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya Pak ya. Jadi nanti kami akan berkoordinasi lewat surat-surat yang Bapak buat ini dan juga lewat Polsek Kopang ke Polres Lombok Tengah. Ya, nanti apabila semuanya sudah oke, secepatnya mungkin kalau sore sudah selesai, nanti kami akan hubungi Bapak dan kami akan membuat surat izin untuk Bapak boleh mencari sumbangan atau mencari donasi di desa kami, seperti itu ya. Jadi ini hanyalah formalitas
dan harus kami lakukan karena inilah bukti untuk menunjukkan bahwa kami melindungi warga kami dan juga tetap mengedepankan warga kami agar bisa melakukan sedekah. Ya, itu aja Bapak ya. Terima kasih. Nanti Bapak boleh ini untuk surat rapid testnya Bapak sudah bawa kan? Ya, Bapak dari Lombok nih. Iya. Ya, ini rapid testnya dari kapan Bapak sampai sini? Bapak dari Lombok langsung ke sini atau bagaimana? Iya, tanggal berapa itu saya nginap di sana kemarin itu? Di mana? Di Ambon itu. Di Ambon dulu baru ke sini. Iya. Ya. Jadi dari 27 Mei ya. Iya. 27 Mei. Bapak dari Ambon baru ke sini. Iya. Oke. Ya. Nanti akan kami periksa dulu ya Bapak ya. Silakan Bapak kembali ke penginapan dan nanti kami hubungi Bapak. Jadi Bapak pakai nomor Excel. Iya. Nah, di sini kan tidak ada nih jaringan Excel ya. Nah, teman Bapak juga pakai Excel juga. Iya. Nah, Bapak ketik-ketik itu cari nama apa SMS? Kita Cari apa? Nama ini yang buat dihubungi. iya. Ya. Ini loh Pak masalahnya, ya kan? Di sini Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jamaah Iya. mengeluarkan surat jalan ini, permohonan bantuan pembangunan ini dari 2017. 1 Januari 2017, ya kan? Nih surat-suratnya ini surat jalan nih, banyak yang tanda tangan nih. Saya belum periksa satu-satu. Cuman yang saya periksa duluan adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ya kan? Nah, ini untuk nama pesantren nih. Rekomendasi operasional Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jamaah, ya kan? Nah, telah diadakan pemantauan, peninjauan, penelitian, dan verifikasi di lokasi dengan ini Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten menyatakan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jamaah Pusat. Nah, alamatnya, nah ini akta notaris siap. Nah, lembaga sebagaimana tersebut terdaftar sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhitung mulai 12 Juni 2018 sampai dengan 12 Juni 2019. Demikian surat tanda pendaftaran ini diberikan untuk dipergunakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau terjadi penyalahgunaan akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikeluarkan di Praya 12 Juni 2018, ya kan? Nah, ini Kepala Tenaga Kerja Transmigrasinya Lombok Tengah nih, ya. Kami belum bisa menghubungi nih, ya kan? Ini nomor HP, alamat pengurusnya juga nih, Ustadz Jamaah. Ya. Ini ada nomor HP-nya Ustadz Jamaah, ya kan? Nanti akan kami hubungi Bapak, ya kan? Saat ini belum dulu. Jadi nanti Bapak kembali dulu, kita coba selidiki dulu, ya kan? Tapi di sini kan sudah dibilang bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhitung mulai 12 Juni 2018 sampai dengan 12 Juni 2019. Jadi kalau Bapak mau membuatkan lagi kayaknya seharusnya diperpanjang lagi, dibuat yang baru lagi. Ini kan 2019 nih. Ada nomornya pasti jawab itu. Ya, ada nih. Cuma nomornya Excel semua nih. Ya, coba teleponnya supaya dia itu supaya puas hati saya dengar itu. Oke, sabar ya Pak ya. Selesai itu baru pertama nih Pak. Baru pertama kali jalan Bapak, ya, gitu. Pertama, nah. Tapi ada kan biaya untuk penginapan apa ada? Ya, tak ada dia, cuma dikirim saya ke sini 2 orang aja. Bapak dikirim 2 orang kemarin dari Lombok. Dari Lombok saya 2 orang. Untuk mencari dana. Iya, dana. Nah, Bapak termasuk dari panitia gitu. Ya. Panitia pencarian dana. Pencarian dana ya. Boleh lihat surat panitianya nggak? Bapak masuk di panitia gitu. Surat pokoknya akan ada surat tugas itu Pak. Iya, surat tugas. Jadi gini nih Pak, dalam satu pembangunan misalnya pencarian dana, itu kan ada divisi pencarian dana, ya kan, bagian pencarian dana. Yang ditaruh di leher itu kan panitia kan tulisannya itu. No, bukan, itu ID card. Secara resminya dari lembaga pondok pesantren ini pasti membuat panitia pembangunan, ya kan? Nah, panitia pembangunan tersebut haruslah Bapak terdaftar di situ. Kalau tidak terdaftar, bagaimana kami tahu bahwa Bapak ini dari pondok pesantren tersebut? Gitu, ya kan? Sebelum kami telepon ini nomor-nomor yang tadi Bapak kasih,
ya secara apa namanya, secara langsungnya Bapak harus membawa, Bapak bisa meyakinkan kami bahwa memang Bapak dari sana, ini surat tugasnya, ya kan, ini lampiran permohonannya, kami harus tahu, oh ternyata pondok pesantren tersebut butuh dananya segini, sekarang sudah sampai segini, ya kan. Di sini di surat yang ini kan dikasih tahu tuh bahwa Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jamaah Mentinggo ini, Desa Kopang, itu akan bermaksud membangun 11 ruang kelas baru sebagai tambahan dari 3 ruang kelas yang sudah ada, ya kan? Nah, karena jumlah siswanya sampai saat ini 425 orang anak yang terbagi menjadi 14 kelas, gitu. Dana yang dibutuhkan 3.265 juta rupiah. Sementara kegiatan pembangunan sampai sekarang masih berjalan, ya kan? Ini surat tahun 2017. Nah, maksud kami nih, ya kan? Maksud kami ini suratnya ya paling baik itu setiap tahun diperbarui, biar tahu 11 bangunan yang sudah dibangun itu dari 2017 itu udah tinggal berapa nih? Udah tinggal 1 ruangan atau tinggal berapa ruangan gitu loh Bapak. Ya, jangan sampai nih ya, kami itu takutnya ini pembangunannya udah selesai tapi dimanfaatkan oleh segelintir oknum-oknum untuk mencari keuntungan, uangnya dikasih ke oknum tersebut. Itulah fungsi kami sebagai Babin Kamtipmas, Babinsa, Kepala Desa untuk melindungi niat baik dari warga kami untuk membantu gitu. Kalau mereka membantu jalurnya baik, ya alhamdulillah keberkahan buat desa kami. Tetapi kalau mereka niat membantu tetapi ternyata mereka tertipu begitu kan kasihan. Di sini pun masih banyak warga-warga yang membutuhkan, ya kan? Desa kami juga sedang berencana melakukan pembangunan masjid raya kami. Nah, di sini saja susunan panitianya sudah jelas. Siapa yang cari dana, siapa nama anak-anak orang-orangnya di situ, gitu. Itu maksud kami, Pak. Ya, jadi Bapak jangan berkecil hati. Nanti kami akan hubungi nih, ya. Selain itu kami akan koordinasi juga dengan Polsek Kopang di Polres Lombok Tengah, gitu ya. Nanti kita akan coba cari anggota yang di sana untuk mengecek keberadaan ponpes tersebut, gitu. Setelah oke, bolehlah kami buat surat izin dari kepala desa untuk memberikan izin Bapak mencari donasi untuk donasi atau bantuan dana pembangunan tersebut di desa kami, gitu. Warga kami memiliki sekitar 2.150 kakak. Ya, Bapak bisa bayangkan, Bapak bisa jalan ke sini silahkan. Tapi tanpa ada surat izin dari kepala desa, Bapak masuk ke rumah pasti akan ditanyakan, sudah izin desa belum, betul? Betul. Tadi sudah pernah jalan? Harus sedikit tadi. Pas KTP Bapak mana? Minta surat sama kepala desa deh. Oke, siap. KTP Bapak boleh lihat? Ya. Kalau saya Ini rapid testnya ya. Kalau ini desa saya. Ya. Ini KTP. KTP sama apa ini? Apa ini? Nah, nanti dari sini Bapak istirahat dulu. Kan nih, kantor udah pelayanannya udah selesai ya. Jadi sebentar ya, Bapak kembali ke penginapan. Nanti kami akan datang ke penginapan ya. Kalau kami tidak datang ke penginapan, besok pagi ketika kantor buka, Bapak datang bersama kawan Bapak di sini. Ya, kan Bapak berdua ya dari Lombok ya. Nah, Bapak bayangkan nih pengorbanannya. Bapak dari Lombok di masa pandemi seperti ini mencari dana ke sini, ya kan? Luar biasa. Kami pun ingin membantu, tetapi kami wajib untuk melindungi warga kami. Jangan sampai, oh ternyata bantuannya fiktif misalnya. Tapi kalau bantuannya betul berarti kan Bapak lebih leluasa juga mencari bantuan di sini tanpa ada orang yang akan menanya-nanya, betul? Iya, gitu ya Pak ya. Mantap ya Pak ya. Terima kasih Bapak ya, silakan istirahat. Nanti kami ini, oke saya foto saja ya. Nah, kasih ya. Iya makanya. Tapi untuk apa saya Pak datang kemari jauh-jauh ke sini untuk menipu orang? Nah, saya tahu. Itu cuma pertama kali saya. Iya betul. Saya tahu niat Bapak baik dan luar biasa. Kami pun kalau ada di posisi Bapak luar biasa. Jadi di sini kan ditulis nih ya kan peringatan, no?
mulai berlaku 23 Mei. Ini dari surat tugas ya. Keabsahannya kami belum tahu, tapi nanti dari ponpesnya kami akan hubungi pondok pesantrennya. Ya Pak ya. Nah, mulai berlaku 23 Mei ya. Dilarang membawa atau meminjamkan kepada orang lain, ya kan? Membawa fotokopi walaupun sama nama alamatnya tanpa ada pengesahan atau legalisir. Tidak boleh itu kan kalau tidak asli. Oleh karena itu kami mohon diteliti karena banyak yang membawa surat palsu untuk kepentingan pribadi. Untuk lebih meyakinkan bila ada kecurigaan, tolong hubungi kami di nomor HP yayasan di atas. Jazakallahu khairan katsiran. Nah, gitu kan? Nah. Sedih saya dengar itu pasal nggak ada anunya itu apa, ada tipu-tipuan saya mari sini Pak. Iya, di sini kan ditulis sendiri sama dari pondok pesantren kan. Oleh karena itu kami mohon diteliti. Karena banyak orang yang membawa surat palsu untuk kepentingan pribadi, ya kan? Ini bukan saya yang tulis, tapi dari surat tugas ini. Betul? Betul. Makanya kami teliti. Karena suratnya, ya kan? Karena suratnya di sini menyuruh untuk meneliti. Nah, untuk meneliti sebuah berkas itu tidak mudah, ya kan? Nanti kan kami teliti, kami hubungi, ya kan? Nanti dari pihak desa kalau sudah oke kami berikan Bapak. Kami akan berikan Bapak izin untuk di desa. Ya, nggak usah sedih. Bukan kami menuduh ya. Bukan kami menuduh. Kami hanya mengikuti apa yang ada di surat Bapak, gitu ya. Jadi di sini disuruh untuk meneliti. Ya, gitu loh Pak. Karena jujur aja Pak, di desa kami ini banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan donasi itu datang bawa kuenya dijualnya 200 ribuan, gitu kan, untuk mencari dana. Padahal bangunan tersebut tidak ada. Ada, kami punya bukti-bukti seperti itu. Dan kami pun lakukan sama seperti ini, gitu ya. Kalau memang betul, kenapa harus takut? Ya, enggak takut. Nah, itu mantap. Itu makanya. Ya, nggak apa-apa. Bapak udah misinya kan udah jalan nih, ya kan? Jangan patah arang. Ini kita udah keluar nih. Bapak jalan lah. Memang ke sini, disuruh ditugaskan di sini. Kalau memang tugasnya memang betul di perintah seperti itu, ya Bapak harus berjuang untuk itu, ya kan? Itu makanya Bapak telepon itu apa? Oke. Nanti kita akan telepon, kita akan teliti nih. Saya akan teliti sebagai Babin Kamtibmas Desa, kewajiban kami untuk sebagai pelindung, pengayom dan pelayan warga kami, gitu. Itulah fungsinya kami Babin Kamtibmas, ya. Jadi inilah bentuk cara kami salah satunya untuk melindungi warga kami, gitu kan, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau Bapak berjuang terus, jangan patah semangat untuk tetap mencari, berjuang untuk mencari rezeki untuk untuk apa namanya, membangun pembangunan ini. Tapi disesuaikan dengan aturannya. Makanya di sini kan suratnya dari panitia kan sudah dituliskan juga seperti itu untuk meneliti, kan? Jangan sampai, ya kan? Jangan sampai surat palsu untuk kepentingan pribadi, ya. Nanti kami akan teliti. Oke Pak ya? Bapak bisa kembali, nanti kan saya ini ada rumah saya, Bapak boleh tahu, tanya saja Pak Babin Kamtibmas rumahnya di mana, nanti pasti ada yang tunjukkan, ya. Oke Bapak ya? Siap. Makasih Pak, nanti saya akan teliti dulu ya. Masih menginap di sini toh, malam ini toh? Malam ini aja masih menginap ya? Siap. Nanti suratnya saya pegang dulu ya Pak ya. Waalaikumsalam, mari silakan. Ya. Gimana istirahatnya? Ya? Gimana Bapak sedangnya? Ya? Saya sudah koordinasi. Nah, lalu saya mau mempertanyakan ini, ya? Iya Pak. Pesantrennya itu udah berapa lama berdiri ya? Sudah kurang tahu saya Pak kalau pesantrennya itu. Oh, jadi saudara ini dari sana itu, ini kan yayasan ya? Iya. Coba, Mbak Mawar? Mbak Mawar boleh ambil itu berkasnya sama kotak amalnya? Oke. Ini kotak amal yang Bapak gunakan. Yang satu ada punya Bapak lagi ya? Sama Pak. Kemarin kemana Bapak jalan? Pasar sama. Boleh geser sedikit di sini. Bapak dari Lombok, Iya. berdua nih.
Tapi surat-suratnya ini betul apa tidak ini Pak? Lah, situ yang datang cari dana lah. Maksudnya Bapak yang periksa gimana? Ya enggak, menurut sampean ini betul atau tidak? Betul. Betul. Iya, Bapak pernah ke ya pesantrennya? pernah. Pernah? Tahun berapa Bapak ke pesantrennya? Kemarin pas saya bikin ini. Bikin ini? Iya. Di pesantrennya? Pesantrennya saya nggak tahu Bapak tahun berapa jadi berdiri Berdirinya tidak tahu. Bapak tinggal di di Lombok, Lombok di mana? di Lombok Tengah, Lombok Tengah di mana? di Desa Berayim, Hah? Desa Berayim. Brahim. Anda di Praya? Sama. Sama? Desa Berayim. Sama peraya. Oh gitu. Tengah. Iya. Sama-sama. Iya. Tahu tuan gurunya nama siapa? Ustaz siapa namanya? Ustaz di anu itu di Lombok Tengah itu di pesantren itu Ustaz jamaah itu ustaznya. Kalau tuan gurunya itu Pak nggak tahu saya. Siapa? Bapaknya Ustaz jamaah itu. Bapaknya Ustadz Jemaah. Apa namanya itu Pak? Terus saya nggak tahu itu namanya saya. Yang penting saya ketemu sama Ustaz. Ustaz itu Pak Ustadz siapa itu? jamaah itu. Jadi saya mau ngasih tahu nih Bapak ya. Iya. Bapak sebenarnya asli pesantren sana atau enggak? Enggak. Bukan. Bapak ini digaji, dibayar atau jalan seikhlasnya? Jalan Jalan dikasih. biasanya. Dikasih. Iya, untuk belanja atau untuk makan. Berapa dikasih? Tergantung kita kalau dapat 500 dan kita makan 100. 100. Oh gitu. Jadi dari hasil sumbangan tersebut. Iya. Waktu dari sana ke sini bawa berapa? Apanya? Bawa uangnya berapa? Ongkos saja. Ongkos saja. Naik pesawat itu lumayan loh. 1.700. Ya, Bali dulu, ya. Lombok, Surabaya, Ambon gitu. Makassar, Ambon. Iya. Ya, Lombok, Surabaya, Makassar, Ambon. Ambon. Ada berapa banyak nih yang seperti Bapak ini? Ada berapa orang? Banyak yang di Sulawesi juga. Sulawesi banyak, ya. Jadi di Sulawesi banyak, ada juga. Banyak, ada yang bawa surat yang di Sulawesi juga ada, yang bawa dari Lombok juga ada. Oh gitu, siap. Jadi begini ya, di sini kan di suratnya di sini tertulis untuk kita menyelidiki, toh? Nah, saya sendiri secara pribadi belum menelpon ke nomor-nomor yang ada di sini. Iya. Kenapa? Ya karena ini buatannya saudara-saudara, bagaimana saya mau yakin kalau itu nomor-nomor beliau, ya kan? Demi Tuhan kalau saya bikin sendiri nih. Iya gitu ya. Oke, siap. Saya ada. Nah, jadi saya langsung koordinasi di Polsek sana, ya, Polsek yang ada di Lombok Tengah, ya, di Kecamatan Kopang, ya. Langsung berbicara dengan Babin Kamtipmasnya, Iya. ya. Seperti desa saya, desa ini, Babin Kamtipmasnya saya. Iya. Apapun yang terjadi di desa ini, minimal saya pasti tahu. Kalau ada orang bertanya, Pak, ada warga Bapak nih, di sini namanya ini, orang tuanya ini, coba dicek kebenarannya. Saya pergi cek. Kenapa? Karena ini adalah wilayah saya. Begitu kan? Begitupun desa-desa yang lain di Indonesia itu memiliki pendamping Babin Kamtipmas, Babinsa yang fungsi dan tugasnya sama. Gitu. Jadi ketika terjadi hal yang seperti ini kan ada alamat nih. Ya, kami browsing di internet, kita coba tanya dari Polresnya, Polseknya, dan Babin Kamtipmasnya. Alhamdulillah sudah dapat, ya. Dan kami dapat laporan bahwa, oh, betul Pak, pesantren Nurul Jamaah ada di sini, gitu, ya. Tapi untuk keabsahannya nanti kita komunikasi langsung, gitu, ya. Nanti sebentar saya coba video call dengan beliau, lalu kalian bisa berbicara dengan beliau, Bisa. ya. Begitu. Siap. Ini bapak-bapak berjalan, coba bapak bayangkan, mengatasnamakan pesantren, ya, Iya. mengatasnamakan pesantren dengan surat yang sudah dibuat dari 2017, Iya. ya nggak ini 2017, 2017. betul. Nah, dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang masa berlakunya sampai 12 Juni 2019, ini ya, betul? Yo, baca. 12 Juni 2008 sampai dengan 12 Juni 2009. 11. Ya, Bapak baca nggak waktu? Kenapa? Tolong diperpanjang ini gitu. Nggak bisa, nggak ngomong gitu. Nah, cuman kasih ini saja Bapak, minta maaf. Hmm. Kalau ini surat tugas sama surat
surat berpergian ini. Ya. Itu. Surat tugas dan surat berpergian itu dibuat oleh yayasannya. Iya. Betul? Iya. Ya. Dasarnya Anda berangkat itu, kalau saya tugaskan Anda ke Afrika Selatan, Anda pergi. Untuk apa? Untuk begini, Anda harus punya pegangan. Sebagai panitia kah, pencari dana kah, begitu. Ya. Mengerti? Mengerti, Pak. Nah, ini pakai rapid testnya berapa bayarnya? 170. Nah, 170. Naik pesawat berapa tiketnya? 1.500.000. Lalu di sini menginap di Ambon, di penginapan, di sini penginapan juga. Bukan di penginapan, kalau di Ambon. Di mana? Di kosan. Kosan. Oh, ada teman sana? Ada. Sudah nggak ada. Udah nggak ada. Kemana dia sekarang? Sudah pulang. Pulang. Iya. Di sini di penginapan. Di sini udah berapa? 2 hari? Baru 2 hari sekarang. Baru 2 hari sekarang. Ya kan, bayangkan berapa kos yang Bapak buang. Ya kan? Sekarang kalau Bapak ke sini mencari dana seperti ini, ya, masyarakat dalam keadaan pandemi, ya kan? Kalau mereka nggak ada yang bisa berikan uang, Bapak kembali pakai apa? Ini yang saya tanyakan. Bersabar. Gitu. Tapi kalau bawa dapatnya 1 hari bisa sampai 20 juta misalnya. Misal, ini saya bilang toh. Misal ya kan? Nah, dapatnya 20 juta. Kita nggak tahu daerah yang kita datangi ini daerah yang kaya atau tidak kan? Nah, berarti bisa kembali gitu ke sana. Nah, pelaporannya pun bagaimana? Berapa yang dapat, berapa yang keluar? Di sini kan ditulisnya nih. Nah, ini udah ada isinya toh? Saya lihat udah ada isinya. Tapi di sini yang nulis belum ada, kosong nih. Nggak ada yang tulis. Nggak ada yang tulis, ya kan? Kadang-kadang dikasih masuk 2.000-5.000 sudah. Ya, betul. Ya, itulah warga negara Indonesia. Ya, tapi memanfaatkan hal itu tidak baik. Bapak bayangkan niatan orang yang tadinya untuk membangun pesantren, ya kan? Di sini ditulis 11 ruang kelas baru, ya kan? Bapak bisa bayangkan 11 ruang kelas baru? Dari 2017 pasti udah ada yang jadilah. Tidak mungkin tidak ada. Nah, sekarang yang mau dibangun apa, berapa, bentuknya apa, kita harus tahu orang yang nyumbang. Kenapa? Karena kalau kita biarkan saja, ya kan, bisa dipakai sampai 2035. Padahal pesantrennya mungkin sudah tutup. Ya. Nggak tahu kalau itu. Nah, nggak tahu kalau itu. Bapak cuma berjalan dengan surat tugas, ya kan? Surat tugas ini dasarnya apa, kita juga tidak tahu. Ya. Jadi ini yang mau saya tanyakan. Betul? Betul. Ya? Siapa? Nah, sebentar, saya tunggu dibalas dulu nih, baru kita cobain. Siapa? Jadi, Bapak saya ingatkan sekali lagi, kami Babin Kamtipmas, khususnya, Wilayah di sini. ya, Babin Kamtipmas Desa Waimital ini, dan di desa-desa lain yang ada di Indonesia, tugas pokok yang melekat pada kami adalah tetap tugas pokok Polri, yaitu sebagai pelindung, ya, Ya. pengayom, Siapa? dan pelayan masyarakat. Melindungi masyarakat, fungsi kami sebagai Babin Kamtipmas ya seperti ini. Melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan penipuan, ya kan, hal-hal yang bakal merugikan masyarakat, ya, memanfaatkan sisi baik kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur yang memiliki belas kasih, ya, memanfaatkan mereka punya simpati, empati untuk mendapatkan keuntungan, itu sangat-sangat jahat, ya Pak ya, sangat jahat kalau kita memanfaatkan empati orang, ya Pak ya. Nah, untuk itu kami melindungi, ya, mungkin panjenengan atau bapak-bapak tidak tahu, oh saya cuma dipanggil minta tolong untuk ini sampai sana, gitu kan. Tapi Bapak bayangkan, ini yang ke Ambon, yang ke Sulawesi, yang ke Sumatera, yang ke Kalimantan, ya kan. Lalu ini apakah bila menjadi sebuah sindikat yang besar, ya, apakah tidak akan menodai kita sebagai orang baik di Indonesia, gitu kan, ya?
memanfaatkan sisi baik ini untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Bapak bayangkan, menggunakan nama pesantren. Orang nggak tahu Nurul Jamaah di mana, orang nggak tahu ini masjid di mana atau sekolahnya di mana. Tapi ketika orang baca pesantren, saya sebagai seorang muslim pasti akan, apa yang bisa saya berikan ya? Gitu. Pastinya seperti itu. Nanti kalau kita berikan, lalu benar atau tidak, ya memang hubungannya antara manusia dengan Tuhan. Yang memberikan sudah, amalnya mungkin sampai, mungkin tidak, ya kan? Tapi bapak-bapak ini yang memanfaatkan ini, atau mungkin atasan bapak-bapak yang memanfaatkan ini, lari kemana dananya, transparansi atau tidak, ya kan memang dosa ditanggung sendiri. Tetapi ini adalah sebuah kejahatan. Dan hal ini harus secepat mungkin dihentikan. Begitu, ya. Bapak bayangkan deh, keberkahan apa yang kalian dapatkan, ya. Kalian meninggalkan anak, istri, berjuang, ya kan. Tapi bapak-bapak tidak tahu kalau ini dilibatkan dengan hal-hal yang, sekarang kalau bapak-bapak terjadi sesuatu sama bapak berdua ketika berjalan, ya, diteriaki pencuri atau apa, karena di sini sedang marak pencurian, Pak. Bapak bayangkan, di tengah-tengah pandemi ini, orang mau keluar dari desa ini saja membuat izin lagi, takut gitu. Lah bapak-bapak malah keluar dari desa kalian, dari tempat kalian, ya kan? Sedangkan pemerintah sudah menganjurkan untuk 5M ya, sebagai protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi di dalam desa. Ini bukan malah dalam desa, bapak malah keluar dari desa, keluar provinsi pula gitu kan. Wah, luar biasa. Nah, apakah ini menjadi sangat-sangat berarti buat bapak-bapak? Andaikan bapak-bapak sumbangannya yang dapat berapa gitu. Kami sudah tahu ada beberapa laporan tentang hal ini. Makanya ketika ada bapak datang ke warga langsung berkata apa? Sudah dapat izin belum di desa? Iya, semalam. Minta izin toh? Udah minta izin belum di desa? Itu kami yang laporkan kepada warga. Apabila ada orang-orang yang membawa kotak amal atau meminta sumbangan atau bawa proposal, silahkan arahkan ke desa dulu. Kenapa? Tugas kami adalah memastikan tempat itu atau yayasan itu atau sekolah itu betul-betul ada. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Betul? Kalau memang sudah, nanti dari desa akan memberikan surat izin kepada bapak-bapak untuk bisa mencari dana di desa kami. Begitu. Dan ini pun akan dilakukan oleh desa-desa yang ada di mana-mana di Indonesia. Kami harapkan seperti itu. Oke? Sekarang saya coba tanya dulu ya, biar Bapak bisa komunikasi sama Babin Kamtimasnya di sana ya. Siapa? Ya, kasih. Ya, gimana? Siap, Komandan. Mohon izin, Pak. Ini dengan Pak Fatur ya atau Pak siapa? Ya. Ini dengan Bapak siapa? Pak Fatur. Oh ya Pak Fatur. Pak Fatur, bagaimana informasinya Pak Fatur? Iya itu. Ini saya sama kadusnya ini. Oh, Ini Kadis. Pak kadusnya ini. Pak Kadus. Pak kadusnya ini. Halo. Iya. Ini ya Pak Kadus ya. Pak Kadus bagaimana? Ya. Bisa dijelaskan? Tangkap saja orangnya itu. Kenal sini deh. Coba dibuka maskernya. Buka masker. Buka maskernya nggak apa-apa, buka. Iya, bukan warga sini. Bukan warga Medan. Ini Komandan. Siap Pak, bagaimana? Jadi kayaknya orang itu bukan warga di sini. Iya. Kayaknya orang Brahim itu. Iya, betul. Lalu untuk yayasannya betul apakah mencari dana, Pak? Kalau untuk sekarang dia masih mati suri lah seperti kemarin saya bilang itu. Ya. Oh.
Tidak ada kegiatan berarti. Ya, ini di utara rumahnya. Halo. Iya, Pak. Nah, kebetulan madrasah yang di rumah itu kan dia sedang mati suri sekarang kan. Oh, begitu. Dan ketua yayasannya dia kurang sehat, dia sakit ya. Oh, betul. Dia kena stroke kemarin. Siap. Makanya untuk generasi penerusnya kan belum itu. Iya, Pak. Belum ada regenerasi lah. Oh, Tapi begitu. masih sih dia tangani sama dia, cuman kan enggak maksimal. Betul. Muridnya juga cuman berapa kan. Kan mulanya memang dia buka dari PAUD sampai aliyah di sana. Cuma sekarang yang ada siswanya kan cuman PAUD aja kan yang masih jalan. Oh, begitu, Pak ya. Nah, cuman untuk permintaan dana lah. Siap. Nah, dia kurang tahu. Iya. Soalnya Pak Ustaznya juga kan dia kurang sehat. Untuk tanda tangan segala kan dia tidak bisa karena dia stroke gitu. Oh, begitu, Pak. Udah sekitar 3 tahunan lah. Dia kena. Siap, Pak Fatul. Nah, untuk tanda tangan seindah itu mungkin dia tidak bisa kan. Iya, ini surat-suratnya dari 2017, Bapak. Oh, Iya. 2017. Betul. Makanya kami pertanyakan kenapa sekarang udah 2021 masih menggunakan surat yang lama. Begitu. Ini udah 3 kali beliau datang ke sini. Nah, ada keresahan di masyarakat kami kalau jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum kan yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pesantren gitu kan, Pak ya. Makanya kami pun sebagai pengayom, pelindung, pelayan di masyarakat, kami mau memastikan dulu dari kalau Bapak dari Kadusnya, dari Babin Kamtipasnya mengatakan bahwa oh itu kayaknya jangan dulu ya, berarti kita akan untuk menunda dan akan meminta mereka untuk kembali dulu ke Lombok untuk mempersiapkan yang baik begitu kan, Pak ya, sesuai dengan perizinan. Oh iya, gitu. itu sudah. Makanya kami pun bukan ingin menyulitkan, tapi kalau boleh pencarian dana seperti ini memiliki dasar yang kuat. Kami tidak takutnya terjadi sesuatu sama mereka juga di sini begitu. Mungkin boleh berbicara pakai bahasa Lombok, Pak, buat mereka, Pak. Ule wah. Surah ule wah dia. Surah ule wah. Ini kan udah jelas soal dia. Assalamualaikum. Ya. Begini saja, Bos. Ule waside, ule. Daripada sida bermasalah di sana, begitu. Sedangkan si Deh. Kembe nampak suruh jauh surat tugas niki. Siapa yang perintahkan kasih surat tugas itu? Saya beng dah. Ustaz siapa heran baru? Kemal. Hah? Ustaz Kemal, Saya? Pak. Ustaz Kemal. Ustaz saya? Kemal. Ustaz Akmal, saya Ustaz Akmal. Ustaz Akmal. Mbe oleh Ustaz Akmal no. Itu kopang jaga olen. Tidak ada namanya Ustaz Akmal di Kopang ini. Atasnamakan itu, tapi yang minta ini orang berai. Ustaz Akmal. Mbe oleh Ustaz Akmal lo, Pak Juan, biar saya cari dia ini. Tidak ada kalau di Kopang namanya Ustaz Akmal itu. Ustaz apa ini? Ini ruang foto nong. Pelitong dia. Ada. Mbe, Kembe dia disuruh. Mbe foto Ustaz Akmal lo, Mbe. Ini Dia tangkap di sana, iya. Ustaz Akmal nih. Iya, misalnya di telepon lah ini. Grawing dia Awaludin kadus lingko bake. Awaludin, Pak. Awaludin kadus lingko bake dia. Awaludin. Lingko bake lagu hantar. Sudah di Entah di madrasah. Dia kadus lingko bake lagu lima madrasah wangkah dia. Awaludin aran dia. Nah, bukan Ustaz Akmal. Awaludin aran dia kadus lingko bake lagu waktu pecat engkah wah. Wangkah tuh di madrasah. Engkah lima madrasah. Jadi kadus. Oke, Pak. Sawah langkah dia. Nanti saya cari dia lingko bake desa Bebuak itu, bukan Kopang ya. Oke, Pak. Nah, coba Sida daripada Sida dipersulit di sana, coba Sida pulang sudah. Siap, Pak.
Betul Pak ya. Kami harapkan biar mereka bisa melengkapi dulu. Kasihan dalam kondisi COVID seperti ini kita kan takut Pak, khawatir. Masyarakat penolakan. Iya, betul. Oh. Iya. Iya Bapak. Makanya suruh balik sudah itu. Ini kan soalnya itu surat tugasnya juga sudah mati, tidak pernah diperbaharui. Itu kepala desa juga sekarang sudah lain, camatnya sudah lain, kapolseknya juga lain. Oh. Sudah semua nggak jelas yang di surat anunya itu, yang kuning itu. Iya betul. Ya maka dari itu kami bukannya mengusir ya Pak ya, tapi Ya. alangkah lebih baiknya bila panitia pembangunan yayasan itu, panitia pembangunan itu bisa lebih merapihkan, dia punya administrasinya ya Pak ya. Iya. Soalnya begini Pak, ini sekarang masih seperti saya bilang, dia mati suri ini, anunya ini, ponpesnya ini. Oh siap. Iya. Ya. Ya jangan sampai ada ini lagi jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan surat-surat tersebut untuk kepentingan pribadi, begitu Pak ya. Iya betul, mantap sudah. Siap Komandan, terima kasih waktu dan tempatnya. Siap, disuruh balik aja itu dulu daripada meresahkan di sana. Siap. Insya Allah saya ada kesempatan bisa main-main ke Lombok ya Bapak ya. Oh siap, kita tunggu. Silahkan, mau kemana kita siap mendampingi. Siap, nanti kapan-kapan Bapak main ke Ambon juga, kami akan sambut juga di sini. Siap. Ya, salam Babin Kamtipmas Bapak. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah dengar sendiri kan? Jadi seperti itu penjelasannya Pak ya. Setelah kami koordinasi dengan Babin Kamtipmas di sana dan Bapak Kepala Desa di sana, mereka meminta agar Bapak kembali saja, ya. Karena penjelasannya ya tadi seperti itu, bahwa yayasan ini dalam keadaan mati suri. Itu bukan saya yang bilang, tapi polisi dan perangkat desa yang ada di sana. Nah, kami melindungi warga kami di sini dengan cara menggunakan jaringan kepolisian dan perangkat desa. Ya, Bapak meminta bantuan untuk yayasan ini yang ada di sana. Kami menelpon ke sana. Bapak sendiri tadi berbicara langsung dengan mereka. Mereka bilang apa? Mereka meminta Bapak untuk pulang saja. Ya kan? Itu artinya bukan saya yang bilang ya. Nah, alhamdulillah selama ini Bapak di sini tidak terjadi hal-hal yang membuat Bapak dan Masnya ini merasa terancam gitu ya. Tidak ya, saya tidak melakukan kekerasan ya. Iya, saya menyambut Bapak, silahkan ya kan. Tetapi aturan atau cara kami melindungi warga kami ya seperti ini ya. Dari sana mengatakan bahwa silahkan, maka kami persilahkan. Tapi kalau dari sana bilang kata jangan, nah berarti jangan ya. Silahkan Bapak kembali lagi ya. Nanti kita akan buat sebuah surat pernyataan bahwa Bapak meninggalkan desa ini dan kembali ke Lombok Tengah ya. Ya, dan tidak ada kekerasan yang kami lakukan kepada Bapak. Lalu Bapak tanda tangan, surat itu kami simpan sebagai bukti. Kedepannya mungkin kami akan gunakan untuk sebagai pelaporan ya, begitu ya. Dan nanti disampaikan buat teman-teman yang lain ya, buat teman-teman yang ke Sulawesi atau ke Sumatera atau ke Kalimantan ya, untuk pencarian dana silahkan. Kan ini adalah sebuah perjuangan bapak-bapak, boleh, iya kan? Ya kan, berjuang untuk agama boleh, ya kan? Nah, tetapi jangan sampai bapak-bapak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, gitu, ya kan? Bapak-bapak diberikan surat tugas untuk jalan kemana-mana, gitu, tapi bapak-bapak sendiri tidak bisa menjelaskan. Ketika seperti ini, nah, warga kami di sini pendidikannya tidak semua sama, ya kan? Ada yang petani saja, tidak sekolah, ada yang cuma SD, ada yang cuma SMP. Kalau bapak-bapak datang menggunakan nama pesantren, ya kan? Itu artinya menipu mereka, begitu. Padahal niatan Bapak tidak menipu, tapi karena Bapak dimanfaatkan juga oleh orang lain, ya kan? Ada akhirnya seperti ini, ya. Jadi ini sebuah pelajaran buat Bapak ke depannya, lebih hati-hati lagi
Yuk kita bekerja. Bapak udah 3 kali datang ya. Nah, Bapak sudah 3 kali datang. Datang pertama pun sebulan sekali kirim 300.000 ke sana. Betul ya? Nah, lalu untuk akomodasi, transportasi lebih dari 3-4 juta. Betul? Wah, bisa seperti itu kan, kalau naik pesawat aja udah berapa juta tuh kan? Oh, ya kan? Transportasi juga, makan juga, belum kirim anak istri ya kan? Nah, artinya apa? Artinya lebih besar pengeluarannya daripada yang diperuntukkan untuk yayasan itu sendiri. Gitu ya. Jadi saya mohon maaf, Bapak-bapak, silahkan kembali lagi. Kita buat surat pernyataan sebentar. Ya? Nanti kalau mau mencari ya silakan, monggo silakan, nanti kita coba. Ya, mohon maaf dari saya, kami tidak mengizinkan Bapak untuk mencari sumbangan di desa kami, ya. Nah, tapi kalau Bapak-bapak sudah melengkapi persyaratannya dan memang ini kenyataannya ada dan kami koordinasi ke sana dan di sana juga sudah mengakui, silakan. Ya, desa kami terbuka untuk Bapak-bapak mencari sedekah dari warga kami yang ingin memberikan sedikit rezekinya buat perjuangan Bapak-bapak. Ya. Halo Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Ini saya Pak Babin Kamtipas nih. Ya. Halo. Halo ya. Pak Ustadz Awaludin. Ya, halo. Ya. Ya, Pak, ini saya harap kejadian ini tidak terulang lagi ya Pak ya. Siap. Barusan ada komunikasi sama Bapak Adhur iki. Lalu apa katanya? Baliknya cuma yang lain sudah lengkap, cuma itu saja diperbarui yang tanda tangan yang 17 itu. Iya. Berarti Bapak lengkapi dulu semuanya ya. Dan satu lagi Bapak. Ya. Bapak ternyata proposal ini Bapak jadikan bisnis ya? Enggak, bukan. Yang yang sering ketemu sama Pak Adhur, kami juga pengawas Bawaslu kemarin. Ya enggak. Ada niki bisnis. Ya, maksud saya janganlah memanfaatkan ini ya, masyarakat yang lugu-lugu ini untuk mencari dana, lalu Bapak menggunakan proposal harus bayar 900.000 lah, apalah ya. Jangan. Saya katakan jangan. Ya. Kalau orang niki ya, dia nyetor ke yayasan niki untuk pembangunan. Iya, tapi kan mereka harus bayar. 900 itu buat apa? Bukan bayar, Niki. Itu setoran nanti setelah mereka dapat, dia store lagi gitu. Bukan berbayar, Niki. Iya, mereka store di awal kan? Kita bisa bahasakan. Sebelum mereka berangkat ini kan, mereka dapat barang-barang ini, mereka menyetor 900 kan? Ya. Enggak, bukan begitu. Oh, ya udah. Untuk anunya supaya mereka bukan begitu, Pak. Anunya bukan begitu. Bagaimana jadinya? Enggak berani juga kita nanti pertanggungjawaban. Itu pertanggungjawabannya di akhirat berat, Niki, Pak. Bukan bisnis, Niki. Kalau Bapak tahu pertanggungjawaban di akhirat berat, kenapa Bapak melakukan hal yang seperti itu? Lalu gimana itu pertanggungjawabannya itu? Ini udah berapa banyak yang Bapak kirim? Ada yang ke Ambon, yang ke Sulawesi, kemana lagi? Itu untuk beli semen dan beli Niki. Itu untuk beli semen. Ada di website kami, nanti coba yang ke yayasan kita video call Ya. Nanti saya koordinasi dengan Pak Fatur Rahman lagi ya. Ya, jadi saya mau kasih ingat sekali lagi buat Bapak ya. Ya, tolong jangan memanfaatkan kebaikan orang ya. Jangan manfaatkan kebaikan orang Kalau orang Ambon bilang stop tipu-tipu, stop tipu-tipu. Mengerti, Seng? Jangan tipu-tipu. Sudah, itu saja yang saya mau kasih ingat, ya. Halo. Ya.
Halo Pak, Ya. barusan dia ngomong sama Pak Niki. Memang betul Niki semua, tapi mungkin itunya aja yang udah diperpanjang Niki. Ya berarti Anda sudah menipu. Semuanya Niki bukan untuk bukan untuk pribadi, itu untuk yayasan Niki Pak. Ya mudah-mudahan itu betul. Tetapi dari laporan yang kami terima dari tindakan yang ini dari Kopang sendiri, Anda nggak bisa menjelaskan. Dari sana Babin Kamtipmasnya juga bilang sama, kepala desanya juga bilang sama. Ya. Siswanya di sana cuma berapa orang, kami lebih tahu dari Anda. Sedangkan Anda aja nggak memberikan bekal kepada mereka ini. Jadi ini kami sudah mencium bahwa ini adalah murni bisnis. Ya, hati-hati. Niki buka. Sebentar Pak, dia mau ke yayasan sebentar nggih, dia mau kita video call nggih. Enggak, udah. Nanti itu Anda berhubungan aja langsung dengan Pak Babin Kamtipmas dan kepala desa yang ada di Kopang sana ya. Ya. Saya tidak mau tahu lagi, yang pasti tadi kami tahu dari Babin Kamtipmas di sana bahwa disuruh kembali saja nih, Bapak punya anak-anak buah ini, ya. Siap, dia mau barusan dia telepon sama Pak Rahman, kita mau ketemu katanya di sebentar. Nah, ya sudah. Silakan Anda koordinasi, yang pasti kami tidak berikan izin untuk rekan-rekan Bapak ada di sini, ya. Siap, untuk dikembalikan saja nanti biar kami bina di sini. Nah, kemudian mau bina bagaimana kamu ini, aduh rusak sekali. Ya, udah, terima kasih, ya. Mohon maaf Pak kalau warga di sana mengganggu nggih. Tidak mengganggu, tidak ada yang mengganggu. Warga di sini siap untuk membantu. Hanya saja Bapak harus bisa meyakinkan kami bahwa memang di sana itu ada pondok pesantren, ada pengurusnya, ada yang mau dibangun. Ini kami hubungi di sana semuanya bilang jangan Pak, itu tidak jelas, itu modus. Nah, bagaimana kami mau percaya? Orang yang di sana saja tidak percaya, bagaimana kami yang di jauh sini mau percaya? Begitu. Ngerti nggak maksud saya? Memang pergantian kemarin Pak, pergantian desa sebentar dia mau ke kepala desa nggih. Ya, silakan. Juga pertegas. Siap. Pengurus yang kepala desa pergantian desa sama pengurus Niki kurang komunikasi karena kemarin itu waktu rezim kepala desa yang lama Niki. Wah, ada rezim kepala desa lama juga ya? Ya. Ada rezim kepala desa juga di situ. Ya? Bukan maksud yang di kepala desa yang kemarin, baru berganti kepala desanya ini maksudnya. Oke, sudah. Silakan ya. Nanti kita akan komunikasi lagi dengan Pak Fatur Rahman. Ya. Siap. Kalau memang dia nipu, dia anda berani ketemu sama Pak Fatur Rahman niki Pak Ya. Komandan. Siap. Silakan. Oke, terima kasih atas pembinaannya niki. Ya. Sama-sama Bapak ya. Kami hanya melakukan perlindungan kepada warga desa kami ya Pak ya. Siap. Kalau dia nipu ndak berani ke niki, Hampura niki. Ya Pak, sama-sama Pak, Hampura Pak. Siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ceritanya nih? Bukti tadi dia katakan bahwa itu setoran untuk pembangunan, betul? Betul. Kita bikin 900 ini. Bapak bikin ini 900. Satu map ini untuk penggalangan dana masing-masing satu. Satu buahnya 900. Bapak juga 900. Kasih ke dia. Itu uangnya sama dia dipakai buat apa? Tidak tahu. Yang pasti dengan ini Bapak boleh cari dana. Ya kan? Bapak naik pesawat dana dari mereka atau dari pribadi? Bapak naik pesawat dari Lombok ke Ambon pribadi. Bapak pribadi. Berapa? 1.500.000 satu orang. Jadi 1 juta juga, 1,5 juta. Bapak sampai di Ambon, Bapak sudah jalan berapa kali? Di sana Hujan terus, nggak bisa cari uang. Ya. Datang ke sini. Di sini baru jalan sehari ketemu kami. Ya. Nah, lalu kami sarankan untuk bukan saya yang sarankan untuk kembali, tapi polisi yang ada di sana sarankan untuk ya. Itu yang Bapak harus tahu bahwa ada polisi, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas
di semua desa yang ada di Indonesia. Kalau Bapak bilang ini desanya dari sini, kami akan hubungi polisi yang ada di sana, Pak Fatur Rahman, bagaimana, betul apa tidak, kan? Nah, Pak Desa bagaimana? Mereka katakan seperti ini, jebret. Kami bilang ke Bapak mohon maaf, dari sana mengatakan bahwa di sini yayasan tersebut sedang tidak beroperasi. Nah, artinya Bapak harus kembali lagi ke sana. Ya, nanti untuk masalah pertanggungjawaban Bapak dengan Pak Awaludin tadi, ya itu terserah Bapak, silakan. Mengerti ya? Nah, nanti untuk betul atau tidaknya, cuman bahasanya apabila memang betul sebuah yayasan mencari permohonan dana pembangunan, tidak mungkin orang yang mau pergi untuk mencari dana tersebut memberikan uang. Ya enggak? Harusnya bapak-bapak ini diberikan uang oleh yayasan untuk pergi cari dana. Setelah itu dana tersebut Bapak kirim ke pondok pesantren. Lalu bapak-bapak ini diberikan berapa persen mungkin untuk transportasi, uang makan dan lainnya. Tapi kalau dari awalnya saja Bapak sudah diberikan 900.000, Bapak berikan 900.000 kepada Pak siapa? Pak Awaludin tadi. Ya Bapak juga ya. Nah, itu kan harusnya dijadikan sebuah pertanyaan. Kenapa saya harus membayar? Atau mungkin ini jadi sebuah bisnis, ya. Kalau bila 50 orang yang pergi, 50 orang kali 900, ya. Iya kan? Nah, habis itu sebulan sekali transfer 300. Bapak ya, gitu ya. Ternyata belum sebulan sudah disuruh pulang ya. Ya mohon maaf ya. Ini sebuah pelajaran buat kita ya Pak ya. Nih, saya sudah buat surat pernyataan. Ya, saya bacakan surat pernyataannya ya. Pada hari ini Selasa 8 Juni 2021 pukul 11.30 bertempat di kantor Desa Waimital. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Saleh 2, nama Muhammad Junaidi, menerangkan bahwa kami ditugaskan oleh orang yang mengatasnamakan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jamaah Mentinggo, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Namun setelah diperiksa oleh Pilar Polmas Desa Waimital dan juga berkoordinasi dengan anggota Polsek Kopang dan perangkat Desa Kopang, maka kami diminta untuk pulang ke Lombok. Kami tidak tahu keabsahan surat-surat yang kami bawa terkait pengumpulan dana pembangunan Pondok Pesantren Nurul Jamaah. Selanjutnya kami menerangkan bahwa 1. Sesegera mungkin kami akan pulang ke Lombok. Bisa? Ya. 2. Kami berjanji tidak akan kembali lagi bila tidak membawa bukti yang lengkap. 3. Kami meminta maaf kepada warga di Maluku terkait dengan apa yang kami lakukan, ya. 4. Dan apabila ada kesempatan kami akan melakukan pelaporan kepada Bapak Awaludin apabila menemui unsur pidana. Ya. Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, betul? Ya, Bapak Saleh, Bapak Muhammad Junaidi, saksi saya sendiri. Silakan. Ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat bapak, buat saya juga, buat kami di desa untuk lebih berhati-hati, ya. Nah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk menaikkan itu untuk sebuah laporan di kita punya channel. Oke? Makasih Pak. Saya minta izin naikkan ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari dokumentasi di atas, fakta-fakta yang bisa kita dapatkan adalah 1. Ada orang-orang yang melakukan penggalangan dana mengatasnamakan sebuah yayasan, yang kebenaran yayasan tersebut pun kita tidak tahu. 2. Untuk melakukan penggalangan dana tersebut, mereka membuat surat tugas, proposal, dan surat-surat lainnya dari pihak yang mengatasnamakan yayasan dengan harga Rp900.000. 3. Setelah itu mereka pergi ke tempat yang mereka tuju dengan biaya sendiri, baik transportasi, konsumsi, maupun tempat tinggalnya. Yang keempat, sebulan sekali mereka mentransfer uang sebesar Rp300.000 kepada orang yang mengatasnamakan yayasan tersebut. Hasil koordinasi dengan Pilar Polmas Desa Kopang
Mereka meminta agar para pencari dana tersebut agar kembali lagi ke Lombok dan tidak melakukan atau tidak melanjutkan kegiatan yang mereka lakukan. Karena telah mendapatkan penjelasan yang disampaikan oleh Babin Kamtipmas maupun perangkat desa di dokumentasi sebelumnya. Pelajaran bagi kita semua untuk mendapatkan informasi tersebut sangatlah mudah. Silahkan menggunakan mesin pencari untuk mencari nama desa, perangkat desanya, maupun Babin Kamtipmas atau polsek yang terdekat dengan tempat yang kita tuju. Setelah mendapatkan, tinggal meminta nomor kontak dan berkoordinasi dengan mereka. Pastinya akan dilayani karena sesuatu yang berkaitan dengan Kamtipmas itu akan menjadi prioritas utama bagi seluruh anggota Polri. Ini yang bisa dapat kami lakukan dalam bentuk melakukan tugas fungsi Polri, yaitu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan di tengah masyarakat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Fatur Rahman, Babin Kamtipmas Desa Kopang, beserta dengan Pilar Polmas Desa Kopang. Mudah-mudahan Bapak dan rekan-rekan lainnya selalu sehat dan sukses karirnya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian dokumentasi kerja kami, semoga bisa diambil hikmahnya dan juga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam presisi.